Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Pembimbing mata kuliah Ibu Sari Widianti dan para penonton lainnya yang berkenan menonton video pembelajaran kami tentang batu bara. Untuk mengawali video pembelajaran kita kali ini, kami berterima kasih kepada dosen pembimbing yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyelesaikan tugas besar ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Ahmad Fauzi, Raffi Murtada, Alif Rahman Sondra, Rizka Agustina, Aljio Situmorang, dan Muhammad Jundillah Purata Ayun. Saya akan menjelaskan mengenai latar belakang batu bara. Seiring zaman, kebutuhan manusia akan energi terus meningkat. Namun, Indonesia masih bergantung pada sumber energi yang berasal dari batu bara. Batu bara berasal dari hasil tanaman darat maupun tanaman air yang menumpuk hingga ditransmisikan oleh panas dan tekanan selama usia geografisnya. Batu bara terdiri dari karbon, sedikit hidrogen, oksigen, nitrogen, sulfur, dan yang berhubungan dengan anorganik. Batu bara memiliki 4 jenis batu bara, yaitu gambut, batu bara coklat atau bitumen, batu bara muda atau lignit, dan batu bara atrasit. Penggunaan batu bara di Indonesia cenderung menggunakan batu bara bituminus dan subbituminus yang kualitasnya lebih tinggi dibandingkan batu bara lignit yang ekonomisnya tidak dapat memenuhi kriteria pasar. Dengan demikian, dapat diprediksikan bahwa yang tersisa di masa mendatang adalah sejumlah cadangan batu bara lignit yang tidak bisa dimanfaatkan. Batu bara memiliki 2 tahapan proses, yaitu tahap biokimia atau tahap penggambutan dan tahap geokimia atau disebut juga dengan tahap pembatu baraan. Proses pembentukan batu bara sendiri dipengaruhi oleh umur, suhu, dan tekanan. Oke, selanjutnya adalah pengertian dari batu bara. Secara singkat, batu bara adalah batuan yang terbentuk dari hasil dekomposisi tumbuhan-tumbuhan yang telah mati dan tersedimentasikan. Oleh karena itu, batu bara dianggap sebagai batuan yang bersifat organik, karena asal-usulnya juga dari makhluk hidup. Batu bara umumnya ditemukan pada lapisan-lapisan batuan sedimen, karena memang proses terbentuknya meliputi proses sedimentasi. Namun, batu bara juga dapat ditemukan di lapisan batuan lain jika terjadi uplift atau aktivitas tektonik lainnya. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas sejarah batu bara. Sejak 1960-an, minyak dan gas bumi telah menggantikan batu bara sebagai bahan baku kimia sintetis. Ini juga menjadi sumber energi yang kurang penting setelah munculnya minyak. Namun demikian, itu mencakup 26% dari total permintaan energi primer di samping minyak. Ada cadangan batu bara lebih dari 2 kali lipat dari jumlah minyak dan gas alam di TOE, kecuali batu bara coklat. Mengenai usia generasi, lebih dari sepertiga batu bara dunia seharusnya terbentuk selama era Paleozoikum, sekitar 5 hingga 2 tahun yang lalu, di mana batu bara Eropa, Amerika Utara, dan Asia berada di bawahnya. Sisanya kemungkinan terbentuk pada era Mesozoikum dan Kainozoikum. Sebagian batu bara diperkirakan terbentuk pada zaman karbon, pada zaman Paleozoik. Berikutnya adalah proses terjadinya batu bara. Ada 2 teori yang menerangkan terjadinya batu bara, yaitu pertama adalah teori in situ, di mana batu bara terbentuk dari tumbuhan atau pohon yang berasal dari hutan, di mana batu bara tersebut terbentuk. Batu bara yang terbentuk sesuai dengan teori in situ biasanya terjadi di hutan basah dan rawa, sehingga pohon-pohon di hutan tersebut pada saat mati dan roboh langsung tenggelam ke dalam rawa tersebut, dan sisa tumbuhan tersebut tidak mengalami pembusukan secara sempurna, dan akhirnya menjadi fosil tumbuhan terbentuk sedimen organik.
Yang kedua adalah teori drift. Batu bara berbentuk dari tumbuhan atau pohon yang berasal dari hutan yang bukan dari tempat di mana batu bara tersebut berbentuk. Batu bara yang terbentuk sesuai dengan teori drift biasanya terjadi di delta-delta, mempunyai ciri-ciri lapisan batu bata tipis, tidak menerus atau splitting, banyak lapisan atau multiple seam, banyak pengotor atau kandungan abu cenderung tinggi. Proses pembentukan batu bara terdiri dari dua tahap, yaitu tahap biokimia atau penggambutan dan tahap geokimia atau pembatubaraan. Ada 3 faktor yang mempengaruhi proses pembentukan batu bara, yaitu umur, suhu, dan tekanan. Dalam proses pembatubaraan, muturitas organik sebenarnya menggambarkan perubahan konsentrasi dan setiap unsur utama pembentuk batu bara. Di samping itu, semakin tinggi pengikat batu bara, maka kadar karbon akan meningkat, sedangkan hidrogen dan oksigen akan berkurang. Karena tingkat pembatubaraan secara umum dapat diasosiasikan dengan mutu atau mutu batu bara, maka batu bara dengan tingkat pembatubaraan rendah tersebut pula batu bara bermutu rendah seperti lignit dan subbituminus. Biasanya lebih lembut dan dengan materi yang rapuh dan berwarna suram seperti tanah, memiliki tingkat kelembapan atau moisture yang tinggi dan kadar karbon yang rendah, sehingga kandungan energi juga rendah. Semakin tinggi mutu batu bara, umumnya akan semakin keras dan kompak, serta warnanya akan semakin hitam mengkilat. Selain itu, kelembapan pun akan berkurang, sedangkan kadar karbonnya akan meningkat, sehingga kandungan energi juga semakin besar. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan 4 jenis batu bara. Yang pertama, pit atau disebut juga dengan gambut. Gambut ialah salah satu di mana endapan bagian kayu dari tanaman di air yang dilakukan oleh jamur. Yang kedua, lignit atau disebut juga dengan batu bara muda. Batu ini berkualitas lebih rendah dari bitumen karena tingkat karbonisasinya yang rendah. Yang ketiga, bituminous coal atau disebut juga dengan batu bara coklat. Batu bara ini memiliki karbon 80-90% dan menghasilkan api yang panjang. Dan yang terakhir adalah batu bara antrasit yang memiliki daya panas yang kuat dan ketahanan suhu panas yang lama. Antrasit adalah batu bara yang paling berkualitas. Oke, sekian dari presentasi kelompok 2 yang telah menjelaskan mengenai batu bara. Apabila dalam penyampaiannya terdapat kekurangan baik dari kata-kata maupun sikap, saya sebagai perwakilan kelompok 2 Raffi Murtada mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.